Adanya penyetaraan jabatan fungsional pada Jumat 2 September yang berlangsung di Ruang Amarta Seda Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan berharap agar pejabat fungsional dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih, usai acara pembinaan pejabat fungsional. Pihaknya menjelaskan hasil penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan tahun 2022 seiring dengan penyederhanaan birokrasi penyetaraan jabatan sudah dilakukan. Pihaknya memilih untuk tetap taat terhadap aturan dari pusat. Menurutnya dengan mengembangkan kompetensi ASN agar lebih mampu melaksanakan tugas fungsional dan pelayanan pada masyarakat lebih optimal, yang diharapkan melalui penyetaraan jabatan fungsional, pelayanan masyarakat oleh pemerintah Kota Pekalongan dapat lebih meningkat. Sementara itu, Asdep Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur pada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Abah Subagja mengatakan, penyetaraan merupakan program nasional yang mencakup dampak dari penyederhanaan birokrasi. Jika penyederhanaan birokrasi tidak dibarengi dengan pemerataan jabatan dan sesuai dengan arahan Presiden bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sehingga adanya transformasi organisasi harus dibarengi dengan transformasi jabatan supaya proses pengalihannya tidak merugikan pegawai. Namun yang terpenting dalam proses tersebut harus ada program pembinaan lebih lanjut dan mekanisme pengaturan kerja supaya mekanisme kerja yang dinamis bisa diterapkan atau merdeka bekerja. Yang penyetaraan itu kan program nasional ya. Jadi sebetulnya penyetaraan itu adalah dampak dari penyederhanaan birokrasi. Jadi kayaknya kalau misalnya penyederhanaan birokrasi itu tidak dibarengi dengan penyetaraan jabatan, arahan Pak Presiden kan tidak boleh ada yang dirugikan. Nah, oleh sebab itu tadi ada transformasi organisasi itu harus dibarengi juga dengan tadi transformasi jabatan supaya proses pengalihannya itu tidak merugikan pegawai. Tapi yang lebih penting itu dari proses itu adalah harus ada program pembinaan lebih lanjut. Karena kenapa? Orang yang tidak terbiasa di jabatan struktural, begitu ke fungsional dia harus bisa membiasakan. Nah, oleh sebab itu harus ada pengaturan mekanisme kerjanya supaya mekanisme kerja yang agile dan dinamis itu betul-betul bisa diterapkan. Sistem kerjanya itu harus kuat tim. Ya, orang bisa siksak bekerja. Jadi istilahnya ada merdeka bekerja ya. Orang dari sini dia bisa ke sini, dia bisa ke sini. Nah, oleh sebab itu perubahan mindset, pola pikir dan budaya kerja itu jadi penting tuh. Jadi kalau kita tidak melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerjanya, ini kita percuma nih, kinerja organisasi nggak akan bisa tercapai. Nah, oleh sebab itu ini langkah-langkah ini penting dilakukan dan ini menjadi satu momentum bagi Pemkot untuk melakukan langkah-langkah strategis. Karena Pemkot Pekalongan itu termasuk yang taat terhadap regulasi. Jadi dia itu di sini itu disampaikan Bu Sekda mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan ini adalah kebijakan Presiden. Nah, saya kira momentum pertemuan ini menjadi sangat bagus. Saya kira kita menjadi punya persepsi yang sama bahwa penyetaraan itu bukan semata-mata menghapuskan jabatan struktural, tapi ini membangun kinerja. Kalau istilah kami yang ditransformasi itu adalah sistem pengembangan karirnya dari struktural menjadi sistem pengembangan karir di fungsional. Nah, oleh sebab itu nanti teman-teman ini harus memang dilakukan pembinaan, pengembangan kompetensinya, pembinaan karirnya dan sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Abah Subagja juga menambahkan bahwa ASN harus mengubah mindset. Pola kerja dan budaya kerja menjadi penting agar kinerja dapat tercapai. Seperti diketahui, Kota Pekalongan termasuk kota yang paling taat terhadap regulasi dari pemerintah pusat. Irfa Febriani, Batik TV melaporkan.